Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dari keluarga Muslim. Awal saya kenal Katolik itu ketika saya usia 5 tahun. Di situ keluarga saya pindah ya ke salah satu desa di Kabupaten Ketapang. Setelah itu saya bersekolah di sekolah dasar yang mayoritasnya itu Katolik ya. Ketika kelas 3 saya mulai tahu tentang Katolik. Saya dulu mengira saya itu sama seperti teman-teman saya, yaitu Katolik. Ketika pelajaran Katolik, di situ guru agama saya itu tidak membeda-bedakan saya ya, termasuk suster, tidak membedakan saya, padahal mereka tahu saya ini dari Muslim ya. Ketika guru agama saya menjelaskan pelajaran Katolik, saya ikut mencatat, soal juga saya ikut menjawab, ulangan harian saya juga ikut. Kalau kami di desa sana sebelum mulai pelajaran kami berdoa. Biasanya berdoa Salam Maria atau doa pribadi, dan itu bergantian, termasuk saya. Saya juga dulu tidak tahu kalau saya berbeda, saya ikut tanda salib seperti itu. Ketika setelah pulang ke rumah, saya ikut apa yang dipelajari di sekolah tadi. Kita makan berdoa menggunakan tanda salib ya. Bahkan saya sempat ditegur, kenapa kamu seperti itu? Karena saya waktu situ masih kelas 3 ya, saya belum paham ya, saya belum terima, saya kira saya sama seperti itu. Hari Minggu teman-teman saya itu kan ke gereja ya, jalan kaki. Saya kok heran kenapa keluarga saya tidak ikut ya, padahal tetangga saya juga hari Minggu pergi. Saya ikut tuh, tapi orang tua saya melarang. Saya belum paham lah seperti itu. Ketika menginjak SMP, saya pindah ke Kecamatan Sanda ya. Di situ saya masuk sekolah yang mayoritas Muslim, Melayu. Saya merasa keberatan ya, mulai dari pelajaran agamanya, yang dasarnya itu saya belajar Katolik, saya belajar Islam, saya tidak mengerti. Teman SMP saya juga heran, kamu Islam, tapi kenapa hafal doa-doa Katolik? Saya jelaskan, mereka tidak percaya ya. Ketika lulus, saya masih coba nih ke agama Muslim. Saya merasa tetap belum ada kayak dekat gitu. Padahal salah satu abang saya juga seorang ustadz ya. Saya tetap kayak susah gitu untuk menerimanya. Awal tertarik ikut katekumen ya, ketika saya baru pertama kali ke Pontianak ya, tepatnya di bulan 5 tahun 2025. Saya ada posting ya di salah satu media sosial. Tujuannya supaya saya itu ada yang mengajak untuk masuk ke gereja. Karena saya tidak tahu ya tata cara masuk ke gereja itu seperti apa. Di situ ada seseorang yang berkomentar, kalau ingin masuk Katolik itu harus katekumen. Di situ saya mulai tertarik, katekumen. Saya mulai menghubungi beliau secara pribadi ya. Beliau bilang, kalau ingin katekumen, kamu harus ke paroki, datang ke sekretariat, bilang, saya ingin daftar katekumen. Nanti mereka ada menjelaskan seperti itu. Ketika saya sudah daftar katekumen ya, di situ seseorang yang tadi baru menjelaskan identitas aslinya. Beliau bernama Kak Luis ya, dari paroki Tomang, Jakarta. Beliau juga dulu seorang Muslim, sekarang sudah menjadi Katolik.
saya merasa senang ya, dekat, dapat teman baru ya, dapat pelajaran yang saya awalnya menolak dan saya percaya. Selama 1 tahun ini ya saya ya banyak sekali seperti cobaan ketika katekumen. Kadang dari pihak tempat pekerjaan itu kadang ya merasa sulit gitu memberikan izin saya untuk pulang dulu. Untuk capek saya tidak ya, karena saya kalau orang Jawa itu mempunyai moto ya, kalau yang sudah dilakukan itu harus sampai selesai, tidak boleh berhenti di tengah jalan, seperti itu. Saya mengenal beliau itu sebagai sosok yang rendah hati, baik. Beliau juga tidak memandang orang ya. Beliau maksudnya dari kasta mana, beliau tidak memandang itu. Beliau menganggap semua itu sama, harus diperlakukan sama. Di situ yang kesan saya semakin mulai mendalami. Awal ikut misa ya, saya awal masuk itu saya lihat orang dulu ya, mereka mencelupkan jari ke dalam sebuah air. Saya ikuti dari belakang. Setelah itu mereka sebelum duduk, mereka berlutut dulu ke tabernakel. Setelah itu tanda salib, berdoa pribadi. Setelah itu duduk. Saya juga mengikuti. Awalnya saya tuh ikut ya biasa saja ya. Tapi setelah hampir setahun saya ikut misa, saya merasa pikiran tenang seperti itu. Ketika 1 hari saja tidak ikut misa, rasanya kayak gelisah, berat, seperti itu. Faktor yang mendorong saya ya, mungkin karena saya masih muda, jadi saya belum banyak tekanan pekerjaan, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk ikut misa, datang ke romo, minta tanda tangan, seperti itu. Untuk dari pihak keluarga saya belum memberitahu ya. Apalagi keluarga saya itu bisa dikatakan mereka lulusan pondok pesantren semua ya. Sedangkan saya ini berbeda. Ya, untuk keluarga saya dari 4 bersaudara, mereka ya lulusan pondok semua ya. Bahkan saya pernah mengikuti kegiatan pondok pesantren ya. Tapi saya tidak sampai selesai karena saya tidak meresap gitu ilmunya. Untuk dampaknya saya sudah tahu konsekuensi yang akan saya terima. Setelah menerima konsekuensi itu, saya akan tetap menjadi Katolik. Yang pertama, saya senang karena saya sudah melewati semua percobaan setelah 1 tahun mengikuti katekumen. Alasan saya untuk memilih nama baptis Fransiskus Assisi ya. Yang pertama, karena beliau itu meninggalkan kekayaan ya. Yang kedua, beliau itu suka sama hewan. Begitu juga sama saya. Seperti itu. Yang pertama, saya akan mendalami iman saya. Yang kedua, saya akan memberanikan ikut pelayanan di gereja. Meskipun itu berat ya untuk saya. Pesan saya untuk yang di luar sana, jika ingin mengenal Kristus, jangan takut
untuk menghubungi atau datang ke paroki terdekat. Terima kasih, Tuhan memberkati.